financial freedom itu adalah di mana kita sudah merasa aman dan nyaman dengan keuangan kita, sehingga kita bisa bebas memilih. Saya mau sapa dulu mungkin ya semuanya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat semuanya. Gimana semangat hari ini untuk belajar? Semangat ya, semangat cuan ya, betul ya. Saya panggil teman-teman juga ya kalau gitu ya. Nah, untuk menjelaskan tadi pertanyaannya Mbak Marta, mungkin saya boleh minta tolong ditampilkan ini presentasi saya ya. Iya. Nah, ini dia. Iya. Tadi kan Mbak Marta sempat sebut financial wellness. Apa itu ya financial wellness? Binatang apa gitu ya? Nah, wellness itu kan artinya sejahtera ya, betul ya teman-teman ya, sejahtera. Nah, financial wellness berarti apa? Sejahtera secara keuangan. Tapi kalau kita bicara sejahtera, apakah uang saja cukup? Katanya uang tidak bisa beli kebahagiaan, betul nggak? Betul tidak bisa? Yakin? Bisa, ada yang bilang bisa loh. Gen Z pada bilang bisa nih Bapak Ibu. Nah, sebenarnya untuk bahagia itu kan banyak ya, banyak aspek. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat lingkaran seperti ini namanya wellness wheel atau roda sejahtera, roda kesejahteraan ya. Itu ada 8 aspek teman-teman ya, 8. Finansial adalah salah satunya. 8 banyak banget apa aja ya, mungkin bisa dilihat di sini untuk yang di belakang mungkin agak sulit ya bacanya ya. Ada keuangan, ada sosial, ada fisik, mental, agama ya, okupansi atau profesi, educational, pendidikan, jadi banyak. Satu saja kita merasa kurang, apakah kita akan bahagia? Mungkin tidak ya. Oh, ada orang yang kaya raya, duitnya banyak, tiap hari jajan ya ke mall, belanja, mobilnya 5, rumahnya besar. Apakah dia bahagia? Belum tentu. Mungkin saja secara sosial dia nggak punya teman. Ya, bisa jadi. Secara mental mungkin ya agak kurang gitu gimana ya. Nah, jadi ini adalah namanya lingkaran kesejahteraan yang dimana semuanya saling terkait. Bisa jadi orang yang masalah finansial ya, tapi yang lainnya aman, terus dia ada masalah finansial nih, misalnya ada seseorang yang wah semuanya sudah bagus, kemudian dia terlilit utang ya, mungkin karena banyak jajan gitu yang utang. Apakah secara mental dia akan terganggu? Bisa jadi, iya, susah tidur, insomnia, pusing, fisiknya keganggu juga ya. Jadi satu hal bisa pengaruh ke semuanya teman-teman. Jangan sampai satu hal itu terlalu parah sehingga mempengaruhi yang lainnya, akhirnya secara keseluruhan kita tidak bahagia. Intinya seperti itu. Finansial salah satunya. Nah, kita lakukan apa yang kita bisa. Mana dulu nih yang bisa kita lakukan untuk diberesin? Mana yang paling rendah skornya dari semua? Ya, hanya teman-teman di sini yang bisa menilai mana sih saya yang paling rendah skornya, itu dulu ya, karena mungkin itu bisa menyerap energi yang lain gitu teman-teman. Kita beresin yang paling besar masalahnya. Misalnya masalah paling besar adalah uang, ya udah uang kita beresin. Oh, saya belum bisa nih menyelesaikan masalah uang, ya udah selesaikan yang lain dulu. Nah, sekarang karena kita bahasnya masalah uang ya, financial wellness, jadi kita bicara yang financial wellness dulu. Nah, di sisi sebelahnya lingkaran itu ya teman-teman ada kayak peta. Peta atau apa ya itu ya, ada jalan ya naik berliku gitu ya menuju puncak. Itu namanya adalah roadmap menuju kesejahteraan finansial. Ya, atau ujungnya sih saya tulisnya situ financial freedom ya. Financial freedom bukan berarti kita nggak kerja, udah bebas, hura-hura tinggal ngabisin uang, enggak. Tapi financial freedom itu adalah di mana kita sudah merasa aman dan nyaman dengan keuangan kita, sehingga kita bisa bebas memilih ya. Kalau saya dengar dari ada waktu itu peserta kelas Gen Z bilangnya, oh kayak gini ya kak ya, kayak kalau kita mesen makan di restoran, lihat menu, nggak ngelihat harganya lagi, itu udah financial freedom belum? Dia nanya gitu. Oh bener, itu bener banget, itu adalah salah satu contoh tanda-tanda financial freedom gitu ya. Nah arah kita tuh mau ke situ, mau bebas milih dan merasa aman dengan keuangan kita. Nah langkah-langkahnya bagaimana? Banyak step menuju ke sana, memang butuh proses, itu adalah proses, jadi nggak bisa instan mencapai ke sana. Untuk teman-teman di sini mungkin sebagian besar adalah UKM ya, tadi saya dengar banyak yang ngobrol, mungkin udah saling kenal ya sebelumnya ya. Bisnisnya sama mungkin ya ibu-ibu ya di sini ya. Tadi ibu-ibu soalnya banyak kerumpi. Bisnisnya sama. Nah bisnis sama bergabung jadi satu komunitas, ngobrol bareng itu adalah salah satu modal paling besar ibu-ibu. Karena informasi bisa jadi dari situ.
Ya, kita sendiri belajar sendiri dari buku, dari sosial media, apapun itu kelas, mungkin tidak cukup karena ada istilahnya katanya ilmu lapangan ya, ilmu lapangan atau bukan ilmu di kelas yang itu mungkin didapatnya dari komunitas seperti ini. Nah, sebenarnya ini memang teori Bapak Ibu, tapi secara lapangan itu sudah terbukti. Jadi pertama kita tuh harus punya rasa aman secara finansial dulu. Aman itu caranya gimana? Ciri-cirinya apa sih kita merasa aman ya? Bisa tidur nyenyak gitu dalam hal keuangan, gak mikirin uang terlalu pusing ya. Pertama adalah cash flow atau arus kas kita beres. Apalagi sebagai pemilik UKM ya. Mungkin di sini teman-teman yang mahasiswa ada juga yang punya bisnis. Saya tahu banyak mahasiswa punya bisnis ya, side hustle. Nah kalau punya UKM, kemudian sudah mulai punya karyawan, pasti kepikiran ya kalau udah tanggalnya gajian, betul nggak? Mikirin uang buat bayar gaji, aduh untuk modal bulan berikutnya gimana ya. Nah itu adalah berarti pikirin namanya arus kas. Arus kas UKM, arus kas rumah tangga beda lagi, pasti ada lagi. Nah kalau dua-duanya kita punya double ya pusingnya ya, betul ya, double pusingnya. Nah kalau arus kasnya sudah aman, dalam arti kalau dalam rumah tangga uang masuk bisa tersalurkan sesuai dengan kebutuhan kita, ada porsi buat nabung, amal, untuk kebutuhan hidup, untuk bayar cicilan, itu berarti sudah aman. Sedangkan kalau UKM adalah uang yang masuk dari omset ya, dikurangi biaya-biaya, dikurangi gaji pegawai, itu bisa menghasilkan profit yang kita targetkan sesuai dengan margin yang sudah kita tetapkan gitu ya. Nah itu berarti secara cash flow kita sudah relatif aman. Kemudian punya dana darurat. Dana darurat tidak hanya kita pribadi saja, keluarga, tidak. Tapi kalau punya UKM juga harus punya dana darurat ya Bapak Ibu. Dana darurat kalau ada apa-apa, misalnya omset tiba-tiba turun gitu ya, atau ada aturan di luar sana yang mempengaruhi usaha kita. Nah akhirnya kita harus memakai uang dari dana darurat tersebut. Kalau nggak ada, nah bahaya ya, jangan-jangan nanti harus ambil pinjaman atau apa tanpa kita siap sebelumnya. Beda ya kalau pinjaman yang udah disiapkan kan beda sama pinjaman yang dadakan karena dana darurat nggak ada gitu. Nah kemudian juga selain itu kalaupun mengambil pinjaman juga sesuai dengan kemampuan. Ya. Nah barulah kita beranjak lagi terus sampai ke punya proteksi, minimal punya proteksi kesehatan kalau ada apa-apa ada BPJS. Kemudian barulah kita mulai investasi atau nabung untuk kebutuhan kita di masa depan atau kebutuhan pensiun. Nah ujung-ujungnya barulah menuju ke financial freedom. Jadi memang banyak langkah menuju ke sana, pelan-pelan bisa kita capai, butuh proses. Tapi kalau kita konsisten dan memang semesta mendukung ya, ekonomi mendukung, itu akan lebih mudah. Tapi kan itu di luar kendali kita ya. Kita berusaha mengontrol apa yang bisa kita lakukan dengan gimana nih caranya, minimal dari kita sendiri, cash flow-nya aman, dana darurat punya, proteksi juga punya, kemudian mulai investasi dan mulai mengembangkan usaha kita juga. Begitu. Nah itulah intinya dari financial wellness ini ya. Sebenarnya teman-teman kalau bicara keuangan itu teori hanya 20%-nya. Sisanya yang 80% adalah masalah psikologis. Jadi kalau kita membuat keputusan keuangan itu sebenarnya dasarnya lebih banyak yang di bawah alam sadar kita ya, lebih ke psikologisnya. Kalau teorinya itu hanya 20%. Jadi caranya gimana biar kita buat keputusan keuangan yang benar? Ya psikologisnya dulu ya. Caranya bagaimana? Dengan mindset keuangan kita dulu yang dibenerin. Karena setiap orang tuh mindset keuangannya beda-beda. Ada yang dari kecil karena orang tuanya biasa ambil pinjaman, kita jadi mudah mengambil pinjaman. Nah untuk orang tua yang mungkin dulu pelit gitu ya, pelit ngeluarin uang susah, kita pun kadang ikut-ikutan ya, ada dua efek. Pertama mungkin kita ikut seperti orang tua kita, ikut pelit dan susah ngeluarin uang, gak berani ambil resiko. Atau kita balas dendam gitu ya, langsung belanja banyak atau mengeluarkan uang terlalu besar untuk hal yang mungkin tidak kita pertimbangkan secara bijak. Misalnya untuk modal usaha gede-gedean padahal mungkin usahanya prospeknya tidak jelas gitu ya. Nah jadi kita juga harus cek dulu mindset kita gimana. Nah, memulai untuk membentuk mindset keuangan yang sehat itu adalah dengan mulai mencatat keuangan. Punya catatan keuangan itu penting teman-teman ya. Nah, tapi mungkin beberapa dari kita ada yang masih, aduh takut banget mau nyatet. Di sini ada yang rajin catat nggak, teman-teman? Uang masuk, uang keluar? Enggak Ibu, kenapa takut Bu? Takut nyatet ya Bu ya? Biasanya takut. Takut nggak balance ya Pak? Antara pemasukan pengeluaran. Kalau nggak balance besar pengeluaran, besar pemasukan sih nggak apa-apa ya Pak ya. Takut besar pengeluaran ya Pak. Takut menerima kenyataan ya Bu ya.
Tapi kan itu harus dihadapi ya. Mau nggak mau harus dihadapi. Jadi memang tetap harus dicatat. Ya kita harus memberanikan diri mencatat ya. Mencatat itu ternyata butuh keberanian ya. Padahal cuma kayak gitu aja ya teman-teman ya. Ya karena apa, kita bisa evaluasi kalau ternyata besar pengeluaran yang mana nih yang besar ya. Apakah bisa kita tekan nanti next di bulan berikutnya atau kita harus gimana cara kita menambah pemasukan. Ya, tetap harus kita hadapi juga daripada kita biarin aja terus bergulung jadi bola salju, tiba-tiba boom gitu ya. Wah habis uangnya nggak ada di rekening gimana nih gitu kan. Jadi mulai dari mencatat dulu. Oke boleh, next. Nah kalau sudah bicara financial wellness, apa nih step berikutnya ya teman-teman ya. Nah ini contoh ya, kita bisa memanfaatkan teknologi ini seperti judulnya nih ya. Teknologi kan ada di situ ya. Nah gimana caranya memanfaatkan teknologi, karena sekarang nih kita di era dimana teknologi digital itu sudah semakin maju. Ya terutama untuk teman-teman yang mahasiswa ya, Gen Z, milenial akhir itu digital savvy sekali, mereka sangat paham masalah teknologi. Nah untuk di sini mungkin Bapak Ibu yang merasa aduh sudah bukan usia saya lagi, benar nggak Ibu Bapak? Kayaknya kok susah ya belajar ini ya. Tapi mau nggak mau itu harus dihadapi ya. Bapak Ibu saya juga udah usia 70-80, tapi mereka pengen bisa belanja online. Jadi saya kasih tahu lah caranya gimana ya. Cuma tetap aja ya namanya sudah usia, jadi ya memang butuh waktu untuk belajar. Tapi mau nggak mau memang itu akan mempermudah hidup kita ya Bapak Ibu ya. Nah ini contoh kita memanfaatkan teknologi itu gimana sih, apa yang bisa kita gunakan. Misalnya caranya biar uangnya nggak cepat menguap ya, gimana nih? Ya pertama harus punya alokasi untuk uang yang masuk. Uang masuk untuk apa saja? Misalnya ini adalah kebutuhan pribadi ya, bukan UKM ya. Nah bisa kita bagi-bagi misalnya untuk kebutuhan, untuk keinginan, untuk amal, untuk tabungan atau investasi. Kita bisa gunakan fitur-fitur misalnya kalau kita punya rekening bank ada fitur alokasi saku ya. Saku atau kantong untuk bagi-bagi, oh ini buat dana darurat, ini buat jajan, oh ini buat anak, oh ini buat amal misalnya. Jadi enggak kecampur-campur dan jangan sampai kita salah ambil saku nih ya. Maksudnya untuk hal yang sifatnya keinginan ngambilnya dari saku darurat, wah bahaya itu bisa-bisa. Kemudian gunakan juga fitur auto debit. Nah ini juga akan mempermudah, karena kalau dari awal kita sudah auto debit nih, kita akan lupa kalau punya uang itu. Auto debitnya kemana misalnya untuk nabung atau investasi. Jadi otomatis nih tabungan kita ada walaupun kita nggak secara sengaja memindahkan uangnya. Nggak terasa itu sudah terdebit gitu ya. Sudah nggak ada uangnya, tinggal sisanya yang kita belanjakan untuk kebutuhan kita. Kemudian fitur berikutnya bisa pakai mutasi rekening untuk tadi mencatat. Kan kita namanya manusia adalah pelupa, betul ya. Saya kalau sudah 2 hari yang lalu tuh saya udah lupa. Keluar uang untuk apa aja ya? Aduh udah nggak inget lagi saya. Jadi saya manfaatkan mutasi ini ya, saya cek. Karena sekarang semua serba online enaknya gitu ya. Kalau zaman dulu kan tunai itu saya udah angkat tangan, kalau tunai lewat dari sehari saya nggak bisa. Tapi kalau pakai mutasi rekening kan enak, tinggal cek aja. Tinggal ya. Padahal pusing juga waktu ngecek ya, waduh ini apa sih gitu kan. Nah mutasi ini bisa kita kategorikan sesuai dengan pos-pos anggaran kita. Nah kuncinya adalah terapkan 2 kunci sukses ini ya teman-teman ya. Pertama punya prioritas dalam hidup. Prioritas kita tuh apa sih yang utama untuk kita? Ya jangan salah prioritas. Healing bukan prioritas ya. Prioritas adalah pertama bayar utang tentunya, itu yang pertama. Karena itu kewajiban kita ya. Kedua baru mungkin kalau memang ada kemampuan amal. Baru kemudian untuk kebutuhan hidup, kemudian untuk investasi, baru untuk keinginan. Nah berikutnya kalau kita mau nabung harus punya tujuan yang jelas, tujuan yang spesifik. Tidak asal menabung. Karena kalau gini, kalau kita punya uang untuk disisihkan untuk ditabung ya atau diinvestasikan, sekedarnya aja pokoknya asal bisa diinvestasikan deh. Ujung-ujungnya itu pasti akan kepake teman-teman, yakin deh. Tapi kalau punya tujuan yang jelas misalnya, oh ini untuk sekolah anak gitu ya, untuk sekolah anak itu bisa. Aman, karena kita akan ingat waktu kita mau ngambil kan ada namanya nih, SD anak, misalnya anaknya namanya Fitri, SD Fitri 2 tahun lagi gitu. Waktu kita mau ngambil, aduh nanti Fitri gimana ya waktu masuk SD, uang pangkalnya kurang nanti kepake, nggak jadi diambil. Jadi gitu nanti efeknya daripada kalau hanya sekedar dipisahkan begitu saja tanpa ada tujuan yang jelas. Nah yang sebelah kanan ini ya yang saya kasih amplop-amplop, panah-panah, ini untuk menunjukkan
alur kemana penghasilan kita pergi. Sesuai dengan prioritas yang sudah kita buat tadi. Ini saya buat urutan ya 1 sampai 5. Paling nomor 1 adalah bayar utang atau bayar cicilan dan untuk membayar tagihan. Misalnya SPP, mungkin iuran sampah ya itu masuk ke situ, listrik. Nah kemudian baru kebutuhan lainnya untuk hari-hari, makan, transport, pulsa ya. Nah habis itu baru untuk dana darurat kalau memang dana daruratnya belum cukup. Kalau udah cukup ya udah lewat langsung ke investasi, sisanya barulah boleh dihabiskan untuk keinginan. Atau kalau anak Gen Z bilangnya self reward ya. Oke, mungkin itu untuk menjawab Mbak Marta tadi ya. Kenapa kok saya panjang banget jawabannya ya Mbak Marta? Lengkap ya. Padahal tadi pertanyaannya apa Mbak Marta? Pertanyaannya sampai lupa saya. gimana caranya biar kita bisa di posisi financial wellness. Iya, posisi financial wellness dicapainya dengan yang tadi ya. Mencapai jalan yang berliku tadi memang. Gitu Mbak Marta. Baik, terima kasih ya? Mbak Lolita atas insight-nya. Kita berikan applause dulu ya. Untuk apa yang sudah disampaikan Mbak Lolita. Rayakanlah